Bacaan dari Injil Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-murid, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pace e bene. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup manusia di dunia ini adalah perjalanan atas proses menuju kesempurnaan sebagai manusia, atau bisa dikatakan untuk menjadi semakin manusiawi. Karena manusia diciptakan Allah sebagai pribadi, proses perkembangan itu harus dilakukan dengan sadar oleh manusia sendiri. Kita sebagai manusia harus menyadari bahwa manusia mempunyai tujuan, dan untuk mencapai tujuan itu, manusia harus mengusahakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini Gereja Katolik memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan Hari Rabu Abu. Hari Rabu Abu tentunya jatuh pada hari Rabu, 40 hari sebelum hari Paskah, tanpa menghitung hari-hari Minggu pada masa Prapaskah sebelum hari wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus, yakni pada hari Jumat Agung. Dalam hari Rabu Abu tentunya sangat identik dengan pengolesan abu, atau lebih tepatnya menuangkan abu ke atas kepala. Dalam penaburan abu ke atas kepala ingin mengingatkan umat akan ritual Israel kuno, di mana seseorang menabur abu di atas kepalanya atau di seluruh tubuhnya sebagai tanda kesedihan, penyesalan, dan pertobatan. Rabu Abu ini juga mengingatkan kita bahwa masa Prapaskah ini diadakan oleh gereja untuk membantu perjuangan kita sebagai seorang beriman Kristiani
yang sangat penting untuk mencapai keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan untuk kita semua ialah, perjuangan apa yang harus kita lakukan pada masa Prapaskah agar masa Prapaskah ini menjadi suatu pembaruan diri dalam relasi kita dengan Allah? Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar hari ini, Yesus memberikan 3 hal yang menjadi dasar kita sebagai pengikutnya untuk memperbarui diri kita di hadapan Allah. Pertama ialah berdoa. Inti dari doa adalah berbicara dengan Tuhan. Dengan membiasakan diri untuk berdoa, kita diajak kembali menjalin relasi yang baik dengan Allah. Kesibukan ataupun pekerjaan kita yang terkadang menjadi penghalang kita untuk berdoa dengan Tuhan, tentunya di masa Prapaskah ini kita harus meluangkan waktu khusus untuk berkomunikasi dengan Allah. Kedua ialah puasa. Dalam gereja Katolik kita juga mengenal adanya puasa dan pantang. Tujuan pantang dan puasa yang dimaksudkan dalam Injil bukanlah hanya sekedar menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, melainkan menahan sifat kedagingan manusiawi kita yang menyebabkan dosa sehingga kita jauh dari Allah. Selain menahan kedagingan manusiawi yang disebabkan dosa, tujuan pantang dan puasa Katolik juga ialah berbalik kepada Tuhan, atau bisa dikatakan berdamai kembali dengan Allah. Ketiga ialah sedekah, atau bisa kita sebut dengan amal kasih. Amal kasih yang kita lakukan selama masa Prapaskah ini ialah wujud pertobatan kita yang selama ini tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap sesama. Amal kasih juga merupakan buah dari perbaikan hubungan kita dengan Allah. Orang yang mencintai Allah pastilah orang yang mencintai sesama, sebab di dalam diri sesama kita terdapat Allah di dalamnya. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketiga hal ini tentunya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tulus. Pesan Yesus dalam Injil hari ini juga bukan hanya kita lakukan pada masa Prapaskah saja, melainkan kita perjuangkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita semua isi hari-hari kita di dalam kehidupan kita, terkhusus di masa Prapaskah ini, dengan menunjukkan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dalam setiap usaha kita dan tindakan-tindakan kasih kita. Amin.